Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Oktaviani, NIM 12201183335 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang respon dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan saya akan membacakan subbab materi pada video kali ini. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Pada materi ini terdapat 3 subbab materi, yaitu yang pertama Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, dan yang terakhir Perang Khandaq. Langsung saja mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Materi yang pertama adalah Perang Badar. Perang ini terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi atau lebih tepatnya pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Adapun sebab terjadinya perang ini adalah yang pertama, ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Yang kedua, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan tafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal, lalu dia naik pitam dan mengirim pasukan yang berjumlah sekitar 900-1000 orang. Nah, dalam peperangan tersebut terjadi antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam yang berjumlah 313 orang pasukan dan berhasil dimenangkan oleh umat Islam. Sedangkan Abu Jahal bersama 70 pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan Islam 14 orang mati syahid. Nah, adapun masalah tentang tawanan perang, para sahabat ini berbeda pendapat. Umar bin Khattab mengusulkan agar tawanan dibunuh, sedangkan Abu Bakar menyarankan agar dilepaskan. Namun kemudian Nabi Muhammad membuat keputusan yang seimbang dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki para tawanan ini. Akhirnya mereka bersepakat untuk melepaskan mereka dengan cara tebusan, yaitu satu orang tawanan dengan harga 120 dinar. Sementara yang tidak mampu membayar diwajibkan untuk mengajar baca tulis kepada penduduk Madinah. Materi yang kedua adalah Perang Uhud. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Bertempat di Bukit Uhud yang terletak di sebelah utara Madinah. Adapun sebab terjadinya Perang Uhud adalah karena kaum kafir Quraisy di Mekah ingin membalas dendam atas kekalahannya di Perang Badar. Nah, dalam peperangan tersebut, kaum kafir Quraisy membawa pasukan yang terdiri dari 3000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan umat Islam membawa 1000 tentara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di perjalanan setelah melewati batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot pulang sehingga tersisa 700 pasukan muslim. Nah, setibanya Nabi Muhammad SAW dan pasukan di Bukit Uhud, beliau menyusun rencana, yakni pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng Bukit Uhud. Nah, setelah pasukan Islam memukul mundur pasukan Quraisy, pasukan Muslim tergoda harta rampasan perang dan mengumpulkan harta tersebut. Mereka menganggap bahwa perang telah selesai, sehingga mereka tidak menghiraukan jika pasukan Quraisy kembali menyerang hingga melumpuhkan pasukan pemanah umat Islam. Kemudian satu persatu pasukan muslim berguguran, sedangkan Nabi Muhammad mendapat luka cukup berat. Tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad terbunuh dalam peperangan tersebut, sehingga kaum kafir Quraisy mengurangi serangan dan sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan pada Perang Badar. Nah, dalam peperangan tersebut, pasukan kafir Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan muslim 70 orang syuhada. Di antaranya adalah paman Nabi Muhammad SAW, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Mus'ab bin Umar. Materi yang terakhir, Perang Khandaq.
Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Adapun sebab terjadinya perang tersebut ialah yang pertama pengusiran kaum Bani Nadir. Pengusiran terjadi karena disebabkan adanya pengkhianatan dari kaum Bani Nadir. Lantas kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk mengeluarkan kaum Bani Nadir dari wilayahnya. Kemudian kaum Bani Nadir memprovokasi kaum Yahudi untuk berperang dengan Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Kemudian yang kedua, kerjasama kaum Bani Nadir, kaum Yahudi dan Quraisy. Kaum Yahudi dari Bani Nadir, mereka berangkat ke kota Mekah untuk mengajak Abu Sufyan dan kaum Quraisy untuk berperang dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian mereka bersekutu dan bekerja sama dalam memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW. Kemudian Yahudi Bani Nadir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabung dengan beberapa suku lainnya yang berjumlah hingga 10.000 pasukan. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian umat Islam mendapat usulan untuk membuat parit oleh Salman Al-Farisi dan parit tersebut dibuat mengitari perbatasan kota Madinah. Kemudian usulan tersebut disetujui oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian seluruh pasukan umat Islam termasuk Nabi Muhammad SAW bekerja sama menggali parit besar tersebut. Nah, pada suatu hari Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirim angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh. Peristiwa tersebut Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Nah, melihat kondisi tersebut, pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Akhirnya Abu Sufyan, pemimpin pasukan kafir Quraisy, membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sehingga perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.